Halo teman-teman, kita mulai video ini dari sebuah chat ya. Tenang, chat ini hanyalah chat rekayasa dan bukanlah chat sebenarnya. Namun, dari chat ini kita dapat melihat seperti apa sih online sexual violence dan kita dapat nilainya dengan baik. Kita juga menambahkan beberapa headline berita untuk menunjukkan urgensi dari online sexual violence ini. Nah, sekarang apa sih online sexual violence itu? Online sexual violence atau kekerasan seksual online adalah penggunaan media sosial dan teknologi komunikasi untuk hal-hal berikut. Pertama, ada komentar atau rayuan seksual, lalu upaya mendapatkan tindakan seksual yang tidak diinginkan, serta pemaksaan seksual. Beberapa contohnya yaitu pelecehan dunia maya dan pembuntutan dunia maya, yaitu memantau atau mengganggu komunikasi online, membuat ancaman, mencuri informasi pribadi, atau menyebarkan tuduhan palsu. Lalu ada mendistribusikan rekaman, gambar, atau pesan seksual tanpa persetujuan untuk melecehkan atau mempermalukan individu yang menjadi sasaran. Daya tarik dan eksploitasi online terhadap anak oleh orang dewasa yang menjalin kontak dengan anak tersebut. Internet untuk tujuan melakukan pelanggaran seksual, serangan seksual online yaitu ancaman kekerasan seksual secara terus-menerus, serta sextortion atau pemerasan seksual di mana seseorang diancam dengan distribusi elektronik gambar atau informasi seksual. Seberapa penting sih kasus itu sebenarnya? Nah, di sini ada data dari Komnas Perempuan tentang kekerasan berbasis gender online. Ada 354 orang pada Januari sampai Mei 2020 yang mengalami hal ini. Itu belum termasuk yang belum bersuara loh, hanya beberapa yang tercatat saja yang sudah bersuara. Bukankah berarti hal ini penting? Bagaimana coba menurut kalian teman-teman? Salah satu contohnya adalah child grooming, yaitu modus baru eksploitasi anak lewat jaringan media sosial. Nah, grooming ini merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seseorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, eksploitasi, dan melecehkan mereka. Siapapun bisa menjadi pelaku, tidak peduli berapa usianya ataupun jenis kelaminnya, bahkan dari lingkungan keluarga sendiri. Proses grooming ini bisa dilakukan dalam waktu singkat atau lama, tergantung bagaimana seorang groomer menjalankan aksinya dan karisma yang dibawanya. Tujuan dari child grooming itu sendiri memanipulasi persepsi orang dewasa, lalu memanipulasi anak agar dapat bekerja sama untuk mengurangi pengungkapan dari pelaku. Lalu, ada mengurangi kemungkinan anak dipercaya ketika mereka mengungkapkan hal yang dialami, serta mengurangi kemungkinan pelecehan akan terdeteksi. Nah, sekarang ada dampak kekerasan seksual online terhadap korban-korban. Pertama, ada kerugian psikologis. Korban, penyintas mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan. Pada titik tertentu terdapat korban yang menyatakan pikiran untuk bunuh diri. Lalu ada keterasingan sosial. Korban menarik diri dari kehidupan publik, terutama untuk perempuan yang foto dan video didistribusikan tanpa konsen. Lalu, kerugian ekonomi, yaitu korban mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan akibat penyebaran tersebut. Sensor diri, takut akan menjadi korban lebih lanjut, kehilangan kepercayaan terhadap keamanan penggunaan teknologi digital, serta menghapus diri dari internet yang memiliki implikasi lebih lanjut di luar sensor diri. Mobilitas terbatas, yaitu korban kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas atau berpartisipasi dalam ruang online ataupun offline. Pentingnya perlindungan privasi online. Kunci utama yaitu keamanan diri. Melindungi privasi berarti melindungi data pribadi, terutama data yang sensitif, dari siapapun yang bisa mengakses informasi tersebut. Hal ini dapat terdiri dari nama, nomor identitas pribadi seperti NIK, SIM, dan plat nomor kendaraan, kontak personal, serta alamat pribadi. Terdapat 8 cara melindungi privasi diri dalam bersosial media. Yang pertama, pisahkan akun pribadi dengan akun publik.
Kedua, menyesuaikan pengaturan privasi. Berikut merupakan rekomendasi pengaturan untuk dicek atau diatur ulang sesuai dengan sosial media yang ada. Ketiga, membuat password yang kuat serta aktivasi verifikasi login. Keempat, jangan mudah mempercayai aplikasi yang meminta akses akunmu. Kelima, hindari atau berhati-hatilah ketika membagikan lokasi tempat. Keenam, hati-hatilah dengan URL yang dipendekkan. Ketujuh, melakukan data detox dapat dicoba pada link datadetox.myshadow.org. Dan yang terakhir, jagalah kerahasiaan PIN dan passwordmu. Lalu, bagaimana jika kamu yang menjadi korban atau penyintas? Pertama, apabila mungkin, dokumentasikanlah hal-hal yang terjadi padamu secara mendetail. Kedua, pantau dan nilai situasi yang dihadapi. Ketiga, report dan blok akun-akun yang membuatmu merasa tidak nyaman. Terakhir, carilah bantuan yang terpercaya. Berikut merupakan daftar lembaga-lembaga yang dapat Anda hubungi ketika Anda membutuhkan bantuan. Kemudian, apa yang harus dan dapat dilakukan saat mendampingi korban? Tentu, harus memperhatikan dan mementingkan kebutuhan korban. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah support network sebagai bentuk dukungan jangka panjang, menciptakan sebuah wadah korban untuk menceritakan kisahnya, lalu melakukan sebuah kampanye sebagai bentuk dari solidaritas.